Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita di pagi hari ini. Amin. Mari kita mengucap syukur hadir di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian. Dia adalah Allah yang dahsyat, layak terpuji, layak terima setiap hormat, pujian, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih. Segenap pujian sembah kami hanya bagimu, Raja di atas segalanya. Kalau pagi ini kami ada, semua karena Engkau yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dan luar biasa. Katakan berkuasa. Berkuasa.
besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan yang terbaik. Nanti saya minta Saudara Eko untuk membawakan persembahan sekaligus berdoa. Jangan lelah bekerja di agama. Jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan, Kudus yang dikekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, selalu menunjukkan akan segalanya. Ratakan tangan, ratakan tangan. Ya, kita boleh maju ke depan untuk memberikan Tuhan. Timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan dalam kehidupan kami, menyenangkan hati. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serah. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan
pagi hari yang indah ini kami sama-sama mendengarkan renungan firman. Biar Engkau menolong setiap kami. Menolong juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Pendeta Glenn, biar Tuhan memimpin hamba-Mu, Kau pakai secara khusus agar memberitakan isi hati-Mu buat setiap jemaat dan menjadi jawaban, menjadi teguran, menjadi ilmu yang baru untuk setiap kami mengerti Tuhan. Pembelajaran yang baru untuk kami mengerti dan praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap kita sama-sama boleh katakan amin. Saya serahkan kepada Pendeta Glenn. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya pada pagi menjelang siang hari ini. Semua dalam keadaan baik, sehat. Kita sudah ada di dalam penghujung atau minggu terakhir di dalam bulan September. Bagaimana pertolongan Tuhan atas hidup kita. Pagi hari ini atau menjelang siang hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat tema kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkaitan dengan pelayanan, dan pagi hari ini saya mengambil pasal 4 ayat 1 untuk kita memahami konsep dari pelayanan. Dan pagi hari ini kita bicara tentang memahami makna kata Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 1. Sudah ditampilkan, Pi? Di situ Bapak Ibu Saudara bisa melihat ada teks Yunani dan juga ada teks Indonesia sebagai bahan perbandingan. Pasal 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekaliannya, surat Kolose merupakan salah satu surat dari 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia ada di penjara. Dan surat Kolose dikirim melalui seorang yang bernama Titikus kepada jemaat di Kolose. Surat Kolose juga dimintakan untuk dibacakan juga kepada jemaat yang ada di Laodikia. Kalau Bapak Ibu membaca Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-16. Dan Epafras adalah orang yang dianggap sebagai penatua di jemaat Kolose. Epafras kalau sekarang dia disebut sebagai gembala di jemaat Kolose. Kalau kita membaca Filemon pasalnya yang ke-1 ayatnya yang kedua, kita menemukan bahwa rumah Filemon dijadikan sebagai tempat ibadah jemaat Kolose. Jadi jemaat Kolose itu beribadah di rumah Filemon. Dan kalau kita membaca kitab Kolose, Bapak Ibu Saudara juga sebaiknya membaca kitab Filemon, karena itu ada seperti keterkaitan di dalam hal itu. Dalam surat Kolose, Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu akan menemukan dia dibagi atas 2 bagian. Yang pertama pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 23. Dia bicara tentang hal-hal teologis berkaitan dengan ajaran palsu yang menyusup di jemaat Kolose, sehingga jemaat Kolose diajarkan mereka harus mengikuti peraturan-peraturan yang bersifat liturgial, dan itu menurut Rasul Paulus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kemudian di dalam pasal 3 ayat pasal 3 ayat 1 sampai 4 ayat 6 itu bicara tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Kristen. Kalau Bapak Ibu membaca di situ ada aturan-aturan tentang bagaimana seorang Kristen harus berlaku hidup, bagaimana suami harus berlaku hidup, bagaimana istri berlaku hidup, bagaimana anak berlaku hidup.
kemudian bagaimana hamba berlaku hidup dan juga Tuhan berlaku hidup. Dan pasal 4 ayat 1 sedang menyoroti tentang Tuhan. Fokus kita pagi hari ini bicara tentang Kolose pasal 4 ayat 1, di mana di situ ada sebuah penggunaan kata, yaitu Tuhan. Nah, dalam surat Kolose kata Tuhan ini muncul beberapa kali, dan itu ada di dalam pasal 3 dan juga pasalnya yang 4. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 3 ayat 16, 17, 18, 20, 22, 23 dan 24 itu bicara tentang kata Tuhan di situ, dan juga pasal 4 ayat 1, 7 dan 17. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita menyoroti kata ini? Karena kata Tuhan ini berkaitan dengan budak. Dan ketika kita bicara kata Tuhan, kita mungkin mengalami sebuah kebingungan karena ada kata Tuhan, ada kata Tuhan. Di mana perbedaannya? Tuhan, Tuhan. Itu yang membuat sebuah kebingungan, kerancuan bagi kita. Dan pada siang hari ini atau menjelang siang hari ini, kita coba memahami makna Tuhan dan mengapa Yesus disebut Tuhan. Itu kan sesuatu yang kita pelajari pada siang hari ini. Kata Tuhan itu atau Tuhan itu muncul kebanyakan di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita menemukan ada 3 kata. Tuhan, Tuhan dengan T huruf besar, dan Tuhan dengan semuanya huruf besar. Kalau baca bahasa Indonesia. Baca bahasa Inggris, Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ada kata Lord dengan semua huruf kecil, Lord dengan L-nya huruf besar dan ORD itu kecil, dan Lord dengan semuanya huruf besar. Sehingga kemudian orang bertanya, apakah Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Dalam bahasa Yunani, hanya satu kata yang digunakan, yaitu kata kurios. Nah, nanti kita mempelajari kenapa, apakah Yesus disebut Tuhan ataukah Yesus disebut Tuhan. Dan apa kaitannya antara Tuhan dengan hamba di dalam Kolose pasal 4 ayat 1. Kata Tuhan atau Tuhan itu Bapak Ibu Saudara jumpai khusus digunakan di dalam Perjanjian Baru, di mana ada kata Tuhan huruf kecil semuanya dan Tuhan dengan T-nya huruf besar. Itu Bapak Ibu cuma temukan di dalam Perjanjian Baru di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Tuhan semuanya huruf besar itu hanya Bapak Ibu temukan dalam Perjanjian Lama. Ada juga kata Tuhan dalam huruf kecil, Tuhan dalam huruf kecil, ada Tuhan dengan T huruf besar, itu ada dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kata Tuhan dengan semuanya huruf besar itu tidak ada. Jadi apa yang membedakan itu? Nah, kalau Bapak Ibu membaca, saya ini sebenarnya tema yang sudah didiskusikan sangat lama dan beberapa orang pernah bertanya kepada LAI dan LAI memberikan jawaban. Dan salah satunya yang saya kutip pada pagi hari ini. Kata Tuhan atau Tuhan dengan T huruf besar itu diterjemahkan dari kata kurios. Kata ini sama dengan kata yang ada dalam Perjanjian Lama
namanya Adon atau Adonai. Sedangkan kata Tuhan dengan semuanya huruf besar itu adalah terjemahan dari kata YHWH. Jadi ketika orang membaca Tuhan dengan semuanya huruf besar, itu dia bukan artinya Adonai, tetapi dia maksudnya YHWH. Nah, kata YHWH itu di dalam perjanjian baru tidak ada. Tidak disebutkan di dalam perjanjian baru. Makanya kita tidak menemukan tulisan Tuhan semuanya huruf besar di dalam perjanjian baru. Apa itu Adon atau Adonai? Seorang yang bernama W.E. Vine dalam bukunya Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Word, dia mengartikan kata Adon itu sebagai seorang yang menempati posisi tuan atau tuan atas budak dan pelayan. Jadi kata Adonai itu artinya tuan atau juga sebagai seorang majikan. Kata ini untuk membandingkan atau membuat perbedaan kontras dengan satu kata dalam perjanjian lama, namanya Baal. Baal itu artinya juga majikan, artinya tuan, artinya suami. Itu kata Baal. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar menyembah Baal, itu kata yang sering ditemukan dalam perjanjian lama. Artinya menyembah sesuatu yang tuan, yang bukan si YHWH itu. Jadi untuk mengkontraskan antara Tuhan yang YHWH adalah Tuhan dengan Baal adalah Tuhan, itu digunakan kata Adonai atau Adon. Adon itu artinya tuanku. Kata ini kemudian digunakan untuk menggantikan ketika orang menemukan kata YHWH, mereka membacanya sebagai Adonai. Artinya tuanku. Kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani ketika penerjemahan atau penulisan bahasa Alkitab bahasa Perjanjian Baru dengan kata Yunani yang sama, kurios. Kurios itu artinya juga tuan, artinya juga majikan, artinya juga kepemilikan. Jadi ketika kita bicara Yesus adalah Tuhan, maka kita sedang mengidentikan diri kita sebagai hamba. Amin. Amin. Kalau kita berkata Yesus adalah kurios, maka Bapak Ibu Saudara sedang memposisikan diri Bapak Ibu dan saya sebagai seorang hamba. Kalau kita tidak memposisikan kita sebagai hamba, maka kita tidak bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu artinya, kalau dalam bahasa Indonesia, ini terjemahannya agak berbeda, artinya agak berbeda. Kalau Bapak Ibu membaca kamus besar bahasa Indonesia, Bapak Ibu akan menemukan arti Tuhan itu adalah sesembahan. Seseorang yang diagungkan, dipuja, disembah. Sebenarnya katanya lebih umum. Kata kurios itu sebenarnya kata yang digunakan untuk membedakan antara hamba dengan tuan. Hamba dengan tuan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 1, Bapak Ibu menemukan kata itu. Bunyinya demikian. Hai kurios. Di sini karena dia jamak, jadi dia pakai kurioi. Hai kurioi, hai tuan-tuan, hai majikan, hai pemilik budak. Berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu.
ingatlah bahwa kamu juga mempunyai kurios di surga. Siapa kurios di surga? Jawabannya adalah Yesus. Amin. Amin. Ayat 23 kan kita menyoroti hamba. Hamba harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kepada Tuhan. Kepada kuriosnya dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Seperti untuk kurios Yesus Kristus. Amin. Amin. Kolose 3 ayat 23 kan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, kata Tuhan itu kan hurufnya T-nya huruf besar. Yang sisanya kecil. Artinya apa? Kurios itu. Lakukanlah seperti untuk kurios. Kurios ini siapa? Kurios itu adalah Yesus Kristus. Sama seperti engkau taat kepada kuriosmu di dunia, lakukan itu seperti engkau taat kepada kuriosmu yang di surga. Yesus Kristus adalah kurios Tuhan kita. Amin. Jadi apa yang kita pelajari tentang kata Tuhan atau kurios ini pagi hari ini? Dua hal yang kita pelajari. Bapak Heri bisa menampilkan bagi kita, Bapak Ibu bisa melihat di situ. Dari kata Tuhan atau kurios, kita belajar dua hal pagi hari ini. Yang pertama kita belajar Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidup setiap orang percaya. Amin. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan, kurios atas seluruh hidup manusia. Dari mana kita tahu itu? Kita tahunya ketika kita membaca dari dua ayat yang ada dalam Alkitab. Ada banyak ayat, tapi dua ayat. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Bapak Ibu menemukan di sini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk kurios Tuhan. Dan jika kita mati untuk kurios, untuk Tuhan. Tuhan kita siapa? Jadi baik hidup ataupun mati, kita ini milik si kurios itu, Tuhan itu. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi kurios Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kenapa kita memanggil Yesus Tuhan? Karena dia adalah pemilik dari hidup kita. Amin. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. Kalau ayat ini mengatakan Paulus sedang bicara Yesus itu adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambanya. Seorang hamba tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Baik dia hidup maupun dia mati. Dia itu milik Tuhannya dia. Tuhan itulah yang memiliki hak atas hidup hamba itu. Dan ketika kita bicara tentang kurios, kita sedang bicara tentang hamba dan Tuhan. Kita sedang bicara antara kepemilikan dan yang dimiliki. Antara Bapak Ibu Saudara kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di sini, bukan karena Bapak Ibu Saudara bisa bergagah-gagah, karena Yesus Kristus menjadi pemilik atas hidup kita. Sehingga Rasul Paulus bicara dalam Roma 14, kalau kita hidup untuk Tuhan. Dan kita mati untuk Tuhan. Bahasa yang lebih sederhana, kalau kita hidup untuk Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita mati untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang sama disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Korintus 7 ayat 22 dan 23.
Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Apa maksud ayat ini? Rasul Paulus sedang bicara, kalau dia itu budak, dia dipanggil Yesus, berarti dia menjadi orang bebas di dalam Tuhan. Kalau dia orang bebas, bukan budak, waktu dia dipanggil Yesus, dia adalah seorang hamba. Amin. Ini Paulus sedang memainkan menjelaskan dua peran. Ada peran budak, ada peran orang merdeka. Artinya budak itu, kalau Bapak Ibu mempelajari pada waktu itu, budak itu biasanya orang-orang yang ditawan, orang-orang yang diambil secara paksa, kemudian mereka dibawa ke pasar budak. Mereka berdiri, terus orang di pasar budak itu orang kelilingi dia, terus dia ditawarin. Ini gagah, umur 30 tahun masih kuat, perkasa, ini tidak ada cacat sekalipun, dapat mengangkat beban berat. Dia dijual 1 juta. Nanti orang lihat, ditawar, bagaimana kalau 900? Dia bilang, janganlah, ini kan masih kuat. Sudah naikin 9,5. Deal. Dia dibeli. Waktu dia dibeli, dia dibawa, dia dipekerjakan di dalam rumah. Jadi budak pada waktu itu adalah barang, alat. Dia bukan manusia, itu dalam konsep zaman dulu. Dia cuma alat yang digunakan, alat hidup yang digunakan. Karena dia dibeli, dia harus dipekerjakan. Dia tidak bisa menuntut, Tuhan nanti saya kalau kerja di Tuhan gaji saya sekian, nanti ada tunjangan ini, enggak ada. Waktu dia dibeli, dia sudah pasrahkan hidupnya kepada tuannya dia. Nah, pada waktu itu orang mereka yang tidak budak, mereka merasa kami orang bebas. Tapi Rasul Paulus bilang di dalam Tuhan, kamu bukan orang bebas. Kamu itu hamba. Karena kamu memanggil Yesus itu Tuhan, otomatis kamu hamba. Amin? Bisa memahami ini? Mengapa kita memanggil Yesus Tuhan? Itu karena dia adalah Tuhan bagi kita. Dan di dalam Korintus ini, Paulus menyebutkan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kapan dia dibeli? Ini kan tadi saya menceritakan bagaimana transaksi pembelian budak. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mencoba membayangkan bagaimana budak dibeli, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah menonton film Apokalipto. Film tentang satu suku Amazon gitu, yang mereka, suku Maya. Jadi mereka, desa mereka diserbu, yang kuat-kuat itu diambil, kemudian dibawa ke kota, kemudian mereka dijual di pasar budak di situ. Nah, yang kemudian ada satu yang kemudian tidak laku. Kenapa dia tidak laku? Karena dia sudah tua. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, itu pun terjadi di zaman pada waktu Yesus, sebelum Yesus, zaman Rasul Paulus, Rasul Yohanes, itu masih terjadi. Di dalam masa perbudakan itu biasa, bahkan bukan zaman itu. Orang-orang dulu, orang-orang kulit hitam, mereka diambil secara paksa dari tempat mereka, kemudian dijual di Eropa dengan cara demikian. Mereka dipekerjakan di kebun-kebun tanpa menuntut haknya mereka. Mereka disiksa, dibunuh. Itu zaman perbudakan seperti itu. Nah, Yesus di dalam ayat ini, Paulus menggambarkan bagaimana kita ini budak yang dibeli oleh Yesus melalui pengorbanan dia di kayu salib. Sehingga kita
kemudian mengatakan, engkaulah Tuanku, aku ini hambamu. Bukan hanya kita, ayat ini menegaskan Yesus adalah Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pelayan dan bukan Tuhan. Ini konsep ini ada di dalam Perjanjian Baru. Yesus mengatakan Matius 10 ayat 26 dan 27, Bapak Ibu pasti sudah tahu, bisa lihat di monitor. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di situ adalah kata diaken. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kata di situ adalah doulos. Bukan sekedar hamba, itu budak. Doulos itu budak. Kata itu dipakai di dalam Kolose pasal 3 ayat 22. Seorang budak tidak punya hak. Yesus berkata, jika engkau mau jadi besar dalam pelayanan, engkau harus jadi budak. Kenapa demikian? Karena engkau punya Tuhan, dan Tuhanmu cuma satu, Yesus. Amin. Kalau engkau menganggap dirimu Tuhan, maka engkau sedang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhanmu cuma satu, Yesus. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Yang dituntut dari Tuhan kepada para budaknya, ialah mereka dapat dipercaya. Satu kali seorang budak pernah tidak dipercaya. Karena dia mencuri, dia mengambil harta milik tuannya, kemudian dia kabur dan menganggap dia tidak bisa ditangkap oleh tuannya. Setelah dia kabur ke kota besar, sampai di sana entahkah dia melakukan pencurian atau tidak, tapi kemudian dia ditangkap. Waktu dia ditangkap, dia masuk penjara. Dia kemudian diinjili dan dia menerima Yesus. Dan dia mengalami perubahan hidup. Dan si penginjil ini berkata, engkau harus kembali kepada Tuhanmu. Dia bilang, saya takut sama Tuhan saya karena saya dulu tidak pernah dulu saya melakukan kesalahan sehingga saya tidak bisa dipercaya lagi. Penginjil ini mengatakan, engkau telah berubah. Engkau pasti berubah. Engkau pasti akan dipercaya. Biarlah saya memberikan pesan kepada majikanmu. Penginjil ini menulis surat dan berkata, ini saya temukan budakmu di sini loh. Mungkin dia dulu nggak berharga. Dia dulu tidak dapat dipercaya. Tetapi sekarang dia dapat dipercaya. Terimalah dia, bukan sebagai seorang budak, tetapi seorang di dalam Tuhan. Ini adalah cerita yang Bapak Ibu bisa temukan ketika membaca surat Filemon. Surat Filemon kan bercerita tentang bagaimana Rasul Paulus bertemu dengan seorang budak namanya Onesimus. Onesimus ini yang kalau Bapak Ibu pernah dengar khotbah Bapak Gembala minggu kemarin, dia pernah buat kesalahan. Mencuri dari Filemon dan dia kabur ke Roma. Di Roma dia ditangkap, ketemu Rasul Paulus, bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus di penjara. Setelah itu Paulus mengirim dia kembali kepada si Filemon dengan mengatakan, Filemon, kalau dulu dia mungkin tidak berharga bagi engkau,
sekarang dia berharga. Kalau dulu dia tidak dapat dipercaya, sekarang dia dapat dipercaya. Amin. Apa yang dituntut dari pelayan, kata Rasul Paulus? Yang dituntut adalah mereka dapat dipercaya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Kita punya hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari? Pertama, Yesus adalah Tuhan, dan kita adalah hamba. Hidup kita telah dibeli oleh Yesus sehingga hidup kita bukan milik kita lagi. Ungkapan ini Bapak Ibu bisa temukan ketika Bapak Ibu membaca surat Galatia. Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam. Kenapa dia mengatakan hal itu? Dia sedang menggambarkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saya ini hamba. Saya ini budak. Hidup saya ini itu miliknya Dia. Itu konsep Tuhan yang sedang digambarkan oleh Rasul Paulus. Konsep ini harus ditangkap oleh kita. Bahwa Bapak Ibu saya, kita ini adalah budak, hamba dari Yesus Kristus. Seorang hamba tidak memiliki hak atas hidupnya dia, tetapi milik Kristus. Yang kedua, sebagai seorang hamba tugas kita menyenangkan Tuhan kita, bukan menyenangkan diri kita. Tidak ada hamba yang menyenangkan dirinya sendiri. Satu kali Nehemia melakukan tugas ketika mukanya muram. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi tuannya dia. Karena raja ingin pelayannya, hambanya harus tetap ceria. Senang walaupun dia menghadapi sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara, konsep hamba dan tuan ini adalah konsep yang sangat kita temukan familiar di dalam Perjanjian Baru. Karena itu Bapak Ibu, ini yang pertama yang kita lakukan. Yesus adalah Tuhan atas hidup semua orang. Yang kedua, layanilah Yesus sebagai Tuhan dan sesama sebagai bagian dari milik Yesus. Artinya kita semua ini milik Tuhan. Amin. Bukan milik siapa-siapa. Pendeta milik Tuhan, jemaat milik Tuhan. Tidak ada pendeta memiliki jemaat. Karena yang punya jemaat Tuhan. Pendeta adalah hamba, pelayan Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini ayat ini sama dengan Kolose pasalnya yang ketiga. Jadi Rasul Paulus menulis kalimat yang ini kepada jemaat Kolose, dia juga tulis kepada jemaat di Efesus. Kalau Bapak Ibu membuat perbandingan, Bapak Ibu akan menemukan di situ. Di jemaat Efesus pun dia mengatakan,
Hai istri-istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihilah istrimu, anak taat kepada orang tua, hamba taat kepada Tuhan, dan Tuhan berlaku adil kepada hamba. Karena ini surat yang dikirim sama di dalam penjara. Dalam pikiran Rasul Paulus pada waktu itu, mungkin tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya mencoba membayangkan. Rasul Paulus ada di dalam penjara, ketemu dengan Onesimus, konsep budak ada di dalam pemikiran dia. Kemudian mungkin ada cerita-cerita tentang keluarga-keluarga sehingga dia, oh ya, saya akan menulis kepada jemaat Kolose. Hai istri, tunduk kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu, hai anak, taat kepada orang tua, budak, taat kepada majikan, atau tuan berlaku adil kepada budak. Dia tulis kepada jemaat Kolose. Terus, ada jemaat Efesus juga. Pikiran dia masih dalam konsep itu. Dia menulis juga, saya akan menulis kepada jemaat di Efesus. Kenapa dia tidak tulis kepada jemaat di Filipi? Kan yang dikirim Kolose, Filipi, Efesus, Filemon. Kenapa tidak dengan jemaat Filipi? Alasannya karena Filipi itu nggak ada budak. Filipi itu adalah kota di mana para pensiunan tentara Romawi itu semuanya dikirim, sudah pensiun, tinggal di kota Filipi. Di situ nggak ada budak. Jadi Paulus tidak menulis tentang budak kepada jemaat di Filipi. Itu cerita lain yang dia tulis. Tetapi di Efesus ada. Sehingga dia menasihati budak-budak yang ada di Efesus. Kolose juga ada. Dia menasihati itu kepada jemaat di Kolose. Itulah sebabnya kenapa ada kesamaan antara Kolose dan Efesus. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Itu adalah nasihat Rasul Petrus. Dengan mengatakan, mari kita melayani dengan karunia kita. Seorang hamba melakukan tugas dia, seorang budak melakukan tugas dia dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia. Sama seperti Yusuf yang dulunya seorang budak di tanah Mesir, dia melakukan dengan kemampuan dia. Yusuf itu dulu jadi budak karena dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar dari Midian. Saudagar Midian bawa ke Mesir, taruh Yusuf di depan pasar budak, mengatakan, ini nih masih fresh, usia masih muda, tenaga masih kuat, siapa yang mau beli? Kebetulan lewat, yaitu Potifar. Potifar lihat, ini bagus nih, saya beli ini. Waktu dibeli, dibilang, Yusuf, kerjamu di ladang, ngurus ladang, ngurus kuda-kuda juga. Tapi Yusuf melakukan dengan baik. Potifar lihat, bagus nih orang ini, budak saya ini bagus. Potifar panggil, Yusuf sini. Ini bahasa saya ya, bukan bahasa Alkitab. Yusuf sini, Yusuf. Mulai sekarang kamu nggak boleh ngurus ladang lagi. Atau kuda, sekarang kamu ngurus dalam rumah. Sekarang pakai baju ya, kamu harus rapi. Yusuf kerja di rumah. Dilihatlah bagus nih. Potifar panggil lagi, Yusuf, saya lihat kamu nih bagus. Pekerjaanmu selalu bagus. Mulai sekarang pakai pakaian yang lebih bagus. Ciri engkau punya derajat tinggi. Sekarang engkau menjadi tangan kananku dalam rumah ini. Kepala semua budak yang ada di dalam rumah tangga saya. Yusuf kemudian menjadi orang kepercayaan. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia bisa naik tinggi? Karena dia melakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dia mengerjakan itu. Petrus, pastilah
sangat familiar dengan cerita Yusuf. Karena cerita ini diceritakan di dalam generasi-generasi Yahudi. Dan salah satu Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi berasal dari keturunan Yusuf. Makanya dia disebut Mesias ben Yosef. Mesias ben Yosef. Sehingga cerita Yusuf ini begitu familiar. Nah, Petrus ketika dia bicara pelayanan, dia pastilah ada konsep gambaran tentang Yusuf. Seorang yang melakukan pelayanan sehingga menjadi orang yang terkenal. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari pagi hari ini, Tuhan memberikan upah kepada para pelayannya. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada para pelayannya. Amin. Amin. Setiap pelayan yang baik akan diberi reward oleh tuannya. Seperti Yusuf, baik kemudian naik. Pelayan yang tidak baik akan diberi punishment, hukuman. Minggu lalu kita mendengar cerita yang sama. Diberi 5 talenta, diberi 2 talenta, diberi 1 talenta. Kepada siapa? Kepada budak. Kata tuannya, ini 5 talenta, budak, ini 2 talenta budak, ini 1 talenta. Saya ingin ada hasil dari situ. Ketika tuannya balik, tuannya panggil budaknya, sini, bagaimana dengan uang saya? Budak pertama bilang, Tuan, ini 5 sudah saya kembangkan jadi 10. Bagus. Dan kamu, ini 2 talenta sudah saya kembangkan jadi 4. Bagus. Terus kamu, ini masih 1 Tuan. Karena saya takut sama Tuan, saya sembunyikan. Karena Tuan itu kejam. Jadi saya menyembunyikan itu. Tuannya bilang, karena engkau berlaku itu, engkau dapat punishment, hukuman. Engkau tidak mengembangkan apa yang saya percayakan. Setiap kita akan dituntut oleh Tuhan pertanggungjawaban. Amin. Amin. Karena kita mengatakan Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan kita akan menuntut dari setiap hambanya semua yang dia percayakan kepada kita. Karena itu, marilah kita melakukan tugas kita. Amin. Amin. Karena satu saat saya, Bapak Ibu, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kapan itu dipertanggungjawabkan? Paulus menyebutkan ketika hari penghakiman atau yang disebut sebagai bema Kristus dalam kitab 1 Korintus. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan kehidupan dia di hadapan Tuhan. Sebagai seorang hamba, apa yang engkau lakukan selama hidupmu yang saya berikan kepadamu, kata Tuhan. Mari kita melakukannya bagi Tuhan. Amin. Di masa sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, begitu banyak hal yang terjadi. Kita mendengar hal-hal yang membuat kita miris. Pendeta meninggalkan Tuhan, pendeta melakukan asusila, pendeta tertangkap karena korupsi, pendeta melakukan banyak hal. Bagaimana kalau pendeta sudah melakukan itu? Bagaimana dengan jemaat? Kita dipanggil
untuk melihat diri kita semua adalah hamba. Amin. Seorang hamba melepaskan semua jati diri dia demi menyenangkan Tuhan. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita pagi hari ini, supaya kita bisa memahami makna Tuhan ketika kita menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita sedang mengidentikan diri kita sebagai hamba. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pagi hari ini. Tolong hamba-Mu, kami semua. Ketika kami mengatakan Engkau adalah Tuhan, berarti Engkau adalah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami adalah hamba. Sebagai seorang hamba, kami dituntut untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Tolong kami supaya satu saat kami dapat berkata atau mendengar Engkau berkata, "Sabaslah hambaku yang setia." Biarlah ini menolong kami masing-masing. Setiap kami, jemaat-Mu yang ada di gereja, di rumah, untuk melihat diri kami sebagai seorang hamba yang dimiliki oleh Engkau sebagai Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mendoakan Bapak Edwin yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Edwin boleh maju. Nanti Bapak Gembala terus Eko juga ya. Tanggal 19. Eko tanggal 19, bukan Eko. Yehezkiel, maafkan saya. Eko itu panggil. Ekel berulang tahun di tanggal 19, kemudian Bapak Edwin di tanggal 21. Boleh maju Ekel dan juga Bapak Edwin. Bapak Gembala dan juga Pendeta Mitchell akan menolong kita untuk mendoakan Bapak Edwin yang berumur berapa? 14 tahun, dibaca terbalik. Dan Eko yang berumur 24. Ya. Jangan dibalik ya kok. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong Bapak Edwin dengan memberikan kesehatan, kekuatan, pekerjaan, dan pelayanan. Bapak Gembala. Oke. Bapak Gembala akan tumpang tangan, Pendeta Michelle juga menumpangkan tangan, saya mendoakan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mendoakan Bapak Edwin yang berulang tahun di usia 41, Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Kami berdoa Tuhan, mohon menjauhkan sakit penyakit, kelemahan tubuh atas Bapak Edwin. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kesehatan yang baik senantiasa memenuhi jalan hidup Bapak Edwin. Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan, Tuhan menolong apa yang dipercayakan kepada hamba-Mu, Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Tuhan juga memberkati dalam keluarga, Ibu Nona, Els dan El juga Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan Ibu Nona, dalam sekolah Els dan juga pertumbuhan El. Tuhan memberkati. Perlindungan juga turun atas keluarga Bapak Edwin, Ibu Nona, sekeluarga ya Tuhan. Berikan umur panjang pada Bapak Edwin, sekeluarga Ibu Nona, anak-anaknya. Tuhan meluputkan dari mara bahaya, kecelakaan maut, sakit penyakit, hal buruk. Kami berdoa mohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan Tuhan menyertai keluarga Bapak Edwin. Apa yang menjadi doa harapannya di dalam tahun ini, Tuhan buka jalan, berkati, dan biarlah itu boleh terjawab ya Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan berikan kepada Bapak Edwin dalam usia 41 tahun. Kami juga mendoakan Ekel Tuhan yang berulang tahun di tanggal 19, dalam usia 24. Kami berdoa Tuhan juga memberikan dia kesehatan yang baik,
Memberkati dia dengan kekuatan, menjauhkan dari kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga dia di dalam sekolah, kuliah dia. Tuhan memberkati dia sehingga dia boleh berhasil menyelesaikan sarjananya ya Tuhan. Kami berdoa segala hambatan tantangan di dalam kuliahnya, kami berdoa mohon Tuhan buka jalan. Semua boleh terbuka dan dia boleh berhasil. Berkati dia juga di dalam pekerjaannya. Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Tuhan juga menolong masa depan dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati apa yang menjadi rencana cita-cita dia ke depan. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Berkati orang tuanya, Ibu Lani keluarga, berkati juga opa omanya, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan Ekel ke dalam tangan-Mu, 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun buat Bapak Edwin dan juga Saudara Ekel. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sambil berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa penutup dan juga doa berkat pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah ibadah kami saat ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarlah puji-pujian kami, biarlah penyembahan kami menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu. Dan firman Tuhan yang kami dengar akan terus tertanam di dalam hati kami menjadi sebuah prinsip sikap dalam hidup kami. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini dengan memohon berkat Tuhan atas kami. Mari Bapak Ibu mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Bapak Ibu kembali melakukan aktivitas siang hari ini dengan membawa berkat Tuhan ini. Berkat kepada Israel, berkat yang sama turun atas Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Biarlah yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati kita. Selamat siang, selamat menjalani hari Minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang ada di gereja dan juga yang di rumah. Bapak Dani, semuanya, Bapak Herman, Ibu Elis dan Ibu Bapak Jamie mana? Dadah. Siapa kan Bapak Jamie? Bapak Jamie dan Bapak Jamie Nanere lagi tugas. Lagi tugas. Jalan. Woi, itu badan sudah tambah bulat. Siapa? Eke. Bulat begitu. Eke. Denny, Ya. ada di Jakarta itu. Iya, tadi malam tiba. Ten, Ya. di Jakarta. Iya. Ngapain? Mau ketemu Bung Jamie. Mau bawa undangan ke Opa? Undangan apa? Undangan ulang tahun. Tahu. Ada. Siapa tahu ada undangan lagi. Undangan Vicky belum. Yang kemarin ada foto-foto tuh. Oh enggak. Itu foto-foto. Nggak jadi. Hah? Nggak jadi. Bung Jamie nih. Salam ya untuk semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah. Lis, matiin gimana?